Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas tentang penurunan rumus tetapan Stephen Boltzmann. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Anggun Veronica. Saya Astri Monika Sari. Saya Alvina Desya Ramadhani. Saya Angga Bagus Alfahari. Saya Agnes Tia Aritama. Saya Tia Damayanti. saya Dea Amandalia. Saya Rantika. Saya Nabila Nazla. Saya Eni Retno Suryani. Saya Fatma Pertiwi. Saya Selisa Putri. Saya Nopi Tamala. Saya Muhammad Vitor Al-Fakih. Saya Aldi Mumanda Putra. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Fisika Kuantum dengan dosen pengampu Bapak Antomi Saregar, MPD, MSI. Berikut penjelasan materinya. Apa sih yang dimaksud dengan konstanta Boltzmann? Jadi, konstanta Boltzmann adalah konstanta fisika yang menghubungkan energi pada tingkatan partikel dengan temperatur teramati pada tingkat makroskopik. Konstanta ini merupakan konstanta gas yang dibagi dengan konstanta Avogadro dengan rumus Kb sama dengan PV per Tn. Dengan keterangan Kb yaitu konstanta Boltzmann, P yaitu tekanan, V yaitu volume, T yaitu suhu mutlak, dan N yaitu jumlah molekul gas. Konstanta ini memiliki satuan yang sama dengan entropi, dinamakan berdasarkan dengan nama fisikawan Austria Ludwig Boltzmann. Dia mempunyai kontribusi penting dalam anggota teori mekanika statistika, yang dimana konstanta ini memiliki peran penting. Selanjutnya yaitu tetapan Stephen Boltzmann. Pada tahun 1879, seorang ahli fisika dari Austria, Joseph Stephan, melakukan eksperimen. Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa ada satu kelas benda panas yang memancarkan spektra panas dengan karakter universal. Benda ini adalah benda hitam atau black body. Benda hitam didefinisikan sebagai sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang datang padanya. Dengan kata lain, tidak ada radiasi yang dipantulkan keluar dari benda hitam. Jadi, benda hitam mempunyai harga adsorptansi dan emisivitas yang besarnya sama dengan 1. Emisivitas atau daya pancar. Emisivitas atau daya pancar adalah karakteristik suatu materi yang menunjukkan perbandingan daya yang dipancarkan per satuan luar oleh suatu permukaan terhadap daya yang dipancarkan benda hitam pada temperatur yang sama. Kemudian, adsorptansi atau daya serap. Adsorptansi atau daya serap adalah perbandingan fluks pancaran atau fluks cahaya yang diserap oleh suatu benda terhadap fluks yang tiba pada benda itu. Nah, dari eksperimen tersebut, Stephen Boltzmann menemukan bahwa daya total persatuan luas yang dipancarkan pada semua frekuensi oleh suatu benda hitam panas atau intensitas total adalah sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya, sehingga dapat dirumuskan dengan I sama dengan sigma T pangkat 4, di mana sigma digunakan untuk mensetarakan intensitas total dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Kemudian, daya yang dipancarkan benda hitam. Untuk menghitung daya Rho yang dipancarkan oleh benda hitam, Rho sama dengan I dikali A. Namun di dunia ini tidak ada benda hitam yang sempurna, sehingga untuk benda panas yang bukan benda hitam akan memenuhi hukum yang sama. Hanya saja diberi tambahan koefisien emisivitas E yang lebih kecil dari 1, sehingga Rho sama dengan E sigma AT pangkat 4. Baik, langsung saja. Adapun rumus radiasi Max Planck. Nah, di sini yang telah dirumuskan sebelumnya seperti pada lihat pada gambar atau pada layar.
di mana UF ini tentu saja sudah diketahui menyatakan sebagai kerapatan energi gelombang elektromagnetik ataupun radiasi di dalam rongga. Nah, ini sebagai fungsi frekuensi. Misalkan kita anggap ini sebagai persamaan 1. Nah, kemudian tentu sesuai dengan topik pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana merumuskan hukum atau rumusan Stephen Boltzmann dengan menggunakan radiasi Max Planck. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita akan menentukan berapa besarnya kerapatan energi tersebut. Oleh karena itu, rumusnya yang sesuai adalah kita ingin menentukan besarnya rapatan energi tentu dengan mengambil integrasi dari 0 tak berhingga untuk fungsi distribusi radiasi Planck, yaitu UF dF, dan ini sudah menyatakan sebagai kerapatan energi. Nah, di sini sebagai kerapatan energi total radiasi pada benda hitam maksudnya di dalam rongga. Nah, setelah kita menentukan rumusan ini, nah kemudian langkah berikutnya maka UFDF ini yang kita harus digantikan dengan rumus radiasi Planck tersebut, yaitu integral sama dengan 8πh. Ya, di sini 8πh, di situ ada F pangkat 3, kemudian C pangkat 3, kemudian DF per E, di sini HF per KT dikurang 1. Nah, misalkan ini adalah persamaan 2. Apa yang harus kita lakukan terhadap persamaan 2? Maka kita akan mencoba menyederhanakan persamaan 2 tersebut dengan memisalkan. Nah, jadi kita misalkan X itu adalah HF per KT. Nah, jadi bagian eksponennya kita misalkan sebagai X, sehingga kita dapatkan F-nya itu sama dengan KT per H dikali X. Nah, setelah itu F-nya kita turunkan sehingga kita dapatkan KT per H dikali dx. Nah, kita misalkan ini adalah persamaan 3. Nah, kita misalkan persamaan 3. Nah, hasil yang kita dapatkan pada persamaan 3 ini selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 2. Jadi, kalau persamaan 3 ini kita substitusikan ke persamaan 2, maka kita akan dapatkan, nah sudah berubah fungsinya, yang tadinya F menjadi X karena sudah diubah fungsinya F ke fungsi X, sehingga kita dapatkan U X 8πh per C pangkat 3. Nah, tentu F pangkat 3 nya kita ganti dengan yang ini, nah yaitu menjadi KT per H, nah pangkat 3, X nya dikeluarkan, X pangkat 3. Nah, kemudian DF nya ini kita ganti KT per H dikali dx. Nah, kemudian kita ganti, dan bawahnya juga kita ganti EX dikurang 1. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka semua variabel-variabel yang tidak mengandung X itu adalah sebuah konstanta. Sebuah konstanta itu kita bisa keluarkan dari integralnya. Nah, kita bisa keluarkan. Namun demikian, di sini bisa ditunjukkan KT per H, di sini KT per H pangkat 1. Nah, jadi kalau kita kali maka nanti hasilnya KT per H pangkat 4. Nah, sedangkan X pangkat 3 ini bisa dipindahkan. Dengan demikian
Nah, kita F itu jadi kita tulis 8V. Nah, 8V di sini ada H, kemudian di situ ada C pangkat 3. Nah, selanjutnya ini C pangkat 3, di sini jadi KT per H. Nah, di sini pangkat 4. Kemudian integral 0 sampai tak berhingga, kita dapatkan X pangkat 3 dx per E pangkat X min 1. Nah, jadi di sini dikurang 1. Jadi di bawahnya X E pangkat X dikurang 1. Nah, di sini ada yang menarik di sini, yaitu T pangkat 4 bisa dikeluarkan. Jadi bisa dikeluarkan sendiri. Kemudian kurungnya bisa dipecah sehingga menjadi di sini H pangkat 4, di sini ada H menjadi H pangkat 3. Kemudian kita dapatkan 8pi K pangkat 4, kemudian bawahnya C pangkat 3, kemudian hanya menjadi H pangkat 3, kemudian diintegralkan 0 sampai tak hingga X dx per EX dikurang 1. Nah, di sini EX dikurang 1, di sini kita tuliskan fungsi X. Di sini dikurung. Nah, di sini dikurung. Nah, di sini ada T, T-nya T pangkat 4 dikeluarkan. Jadi keluarnya T pangkat 4. Sehingga sebenarnya ini kalau ini integral itu ini kita tunjukkan kalau integral 0 sampai T hingga X dx, ini X-nya pangkat 3, kemudian bawahnya EX min 1, ini menjadi sebuah hasilnya konstanta. Nah, hasilnya konstanta yang merupakan sebuah hasil dari ini tuh sama dengan konstanta. Jadi rumus perkalian fungsinya menjadi hasilnya gamma, hasilnya sebuah bilangan. Nah, jadi hasilnya sebuah bilangan yang besarnya sama dengan pi pangkat 4 per 15. Nah, di sini sehingga kalau kita dapatkan 8pi K pangkat 4, kemudian C pangkat 3 H pangkat 3, ini hasil integralnya adalah pi pangkat 4 per 15 T pangkat 4. Nah, hasil dari ini kalau dimisalkan, nah ini menjadi fungsi T. Nah, kita misalkan menjadi A T pangkat 4. Nah, ini namanya hukum Stefan-Boltzmann, bahwa besarnya kerapatan energi itu bergantung pada temperatur T pangkat 4-nya ini. Namun demikian, untuk tidak mengecewakan, mengapa pangkat X pangkat 3 ini X integral ini sampai tak 0 sampai tak perhingga ini. Nah, dari integral ini sama dengan hasilnya 4pi per 15. Baik, selanjutnya di sini supaya tidak penasaran, di sini saya akan tunjukkan beberapa, karena untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus menggunakan beberapa persamaan, ya tentunya persamaan fungsi-fungsi khusus. Nah, namun demikian di sini saya akan membuktikan persamaan ini yang pada integral X pangkat 3 dx. Baik, selanjutnya akan dibuktikan. Baik, yang ingin kita buktikan adalah sebuah integral dari 0 sampai tak berhingga X pangkat 3 dx per E pangkat X min 1. Secara umum persamaan ini bisa kita tuliskan seperti fungsi IN 0 hingga tak berhingga dengan X N min 1 dikali dx per fx min 1. Nah, ini merupakan rumusan umum. Artinya kita
akan mengawalinya dengan rumus ini. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka berikutnya kita akan kali. Nah, di sini kita akan mengkalikannya dengan E pangkat min X per E pangkat min X. Nah, sehingga hasilnya kalau kita kali masuk, maka kita akan mendapatkan 0 hingga tak hingga X n min 1 E min X. Kemudian yang di bawahnya kita kalikan E min X ini kali ini sama dengan 1, ini kali ini sama dengan min E min X. Nah, dapat dituliskan dx per 1 min E min X. Nah, ini yang kita dapatkan. Lalu misalkan kita dapat menuliskan ini sebagai sebuah persamaan satu bintang. Lalu satu bintang ini ada suku yang dapat dituliskan 1 per 1 min E min X. Jadi sesungguhnya suku ini bila kita cermati dan kita kaji, ini sama saja dengan sebuah sigma dari K sama dengan 0 sampai tak hingga menjadi E min KX. Mengapa demikian atau why? Nah, ini semua karena sesungguhnya dan tak lain ini adalah merupakan sebuah deret geometri. Bisa kita buktikan. Kita tuliskan kembali sigma X pangkat min KX, K sama dengan 0 sampai tak hingga. Berarti susunannya ini deretnya adalah 1 plus E min X plus E min 2X plus dan seterusnya. Nah, ini kan membentuk sebuah deret geometri. Nah, ini membentuk sebuah deret geometri dengan rasio E min X. Jadi rasionya ini adalah suku sesudahnya yang dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, sehingga jika kita ingin menentukan jumlah keseluruhan, maka kita gunakan rumus deret geometri, yaitu S sama dengan A per 1 min R untuk deret yang tak hingga. Sehingga kalau A-nya kita ambil 1, maka 1 per 1 min E min X. Maka kita akan dengan demikian persamaan ini sama saja kita dapat tuliskan sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga E min KX. Nah, inilah yang terjadi pada persamaan ini. Dengan demikian persamaan satu bintang, maka persamaan satu bintang akan menjadi persamaan satu bintang ini akan diubah. Kita ubah menjadi IN integral dari 0 hingga tak berhingga xn min 1 dikali E min X. Kemudian bagian komponen 1 min EX bisa kita ganti dengan sigma K sama dengan 0 hingga tak hingga E min KX dikalikan dengan DX. Nah, ini EX ini, E pangkat min X ini bisa kalikan dengan E min KX ini karena perkalian. Jadi, bisa kita kalikan ya, menjadi E sama dengan K minus tambah 1X. Jika dituliskan integral dari 0 hingga tak hingga X n min 1
sigma dari K sama dengan 0 hingga tak berhingga. Ini dikali, maka bilangan tingkatnya ditambah, yaitu E min K plus 1 dikali X. Nah, ini dia. K ditambah 1 X dx. Oke. Ya. Sampai di sini. Selanjutnya kita tulis ulang kembali integral dari 0 hingga tak berhingga. Nah, X kita tuliskan kembali X n min 1 sigma K sama dengan 0 tak hingga E min K tambah 1 X dx. dx K tambah 1 dx. Kemudian kita lihat lagi khusus bagian K. Kalau K kita ganti dengan sebuah bilangan M-1, kita ganti K sama dengan M-1, maka akan menjadi 0 sampai tak hingga X N-1 sigma dari M-1 sama dengan 0 tak berhingga, maka nilai K-nya kita ganti M-1 ditambah 1 X dx. Sehingga kalau selesaikan ya, maka kita akan mendapatkan X n-1 sigma M sama dengan 1 tak hingga E min mx dx, dimana kita ketahui bahwa M adalah bilangan bulat dan statusnya sama dengan bilangan K. Status M sama dengan bilangan K. Nah, dengan demikian bisa kita tuliskan dan sederhanakan bahwa IN sama dengan integral 0 sampai tak terhingga sigma M sama dengan 1 hingga tak berhingga E min mx dikali X n min 1 dikali dx. Jadi misalkan persamaan menjadi 2 bintang atau persamaan 2 bintang. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan terhadap persamaan 2 bintang tersebut? Nah, di sini kita akan membuat sebuah permisalan. Kita misalkan nilai U sama dengan mx. Kita misalkan yaitu nilai U sama dengan mx. Sehingga kita akan mendapatkan nilai X sama dengan U, X sama dengan U per M. Nah, jika kita turunkan dx-nya, maka dx sama dengan 1 per M dikali du. Nah, persamaan ini dapat dituliskan menjadi persamaan 3 bintang. Nah, persamaan 3 bintang ini dapat kita substitusikan ke persamaan 2 bintang. Kita ganti semua variabel X, kita ganti variabelnya menjadi variabel U. Kita ganti variabel X menjadi variabel U, sehingga kita dapatkan hasil, kalau misalnya ini mx-nya sama dengan U, kita ganti X-nya sama dengan U per M, kemudian dx-nya kita ganti 1 per M du. Sehingga hasilnya kalau kita gantikan semua posisinya akan menjadi seperti berikut ini. Fungsi IM sama dengan 0 tak berhingga, kemudian sigma M dari 1 tak berhingga. Kemudian kita ganti dulu EMX sama dengan E pangkat U. Nah, pangkat minus U. Kemudian X kita ganti dengan U per M dengan pangkat N kurang 1. Berarti kita ganti dengan X sama dengan U per M. Jadi U per M dengan pangkatnya berapa ini? U N kurang 1.
N dikurang 1, kemudian dx-nya kita ganti 1/m du. Jadi 1/m, nah 1/m du. Oke. Nah, kita coba menyederhanakannya. Kita akan menyederhanakan lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada 1/m pangkat n kurang 1. Di sini juga ada 1/m pangkat 1. Jadi kalau dijumlahkan khusus untuk 1/m-nya n kurang 1 dikali dengan 1/m pangkat 1, maka hasilnya akan kita dapatkan n1. Maka kita dapatkan hasilnya adalah m 1/m pangkat n ya. Jadi 1/m sudah selesai. Kemudian di sini ada e pangkat minus u ya. Tetap kita tulis. Kemudian di sini ada u n pangkat 1. Nah, u pangkat n kurang 1 kali du. Nah, sekarang kita tinggal mencoba memisahkan karena ini bagian m ya. Maka bisa kita tulis sigma 1/m pangkat n. Oke, sigma pangkat n 1/n, m dari min 1 sampai tak berhingga. Kemudian integral 0 tak berhingga sama dengan u, n kurang 1, e pangkat minus u du, e pangkat minus 1 minus u du. Perlu saya jelaskan bagian ini disebut dengan zeta. Nah, n. Sedangkan bagian ini adalah fungsi gamma, ya. Namanya fungsi gamma n. Karena ini n. Ya, fungsi gamma n, zeta n. Jadi namanya fungsi gamma n, ya. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa dengan demikian bisa kita nyatakan bahwa IN itu ya IN tadi itu adalah integral dari 0 tak berhingga x pangkat n kurang 1 ya. Tadi x pangkat n kurang 1 1 dikurang e pangkat min x dx. Ini kan yang asalnya tadi saya cari, coba saya tunjukkan dulu. Nah, ini tadi IN sama dengan, jadi kita ubah jadi xn kurang 1 dx, ex kurang 1. Ini tadi yang kita dapatkan. Kita selesaikan dari awal, xn kurang 1. Dan hasil akhirnya itu adalah merupakan didapat perkalian antara zeta n kali gamma n. Jadi zeta n dikali gamma n. Nah, apa kaitannya dengan yang kita tuliskan tadi? Integral 0 tak berhingga x pangkat 3 ya. Nah, 1 dikurang e pangkat min x dx. Karena x-nya pangkat 3, berarti kan bisa kita tulis IN sama dengan 0. Ini sama dengan x 4 kurang 1. 1 dikurang e min ex dx. Berarti zeta n-nya itu sama dengan 4. Jadi zeta 4 kali fungsi gamma 4. Oke, jadi zeta n zeta 4 kali fungsi gamma 4. Dengan demikian kita lihat kalau integral tak berhingga x pangkat 3 dx 1 dikurang e pangkat min x. Nah, ini sama dengan zeta berapa? Zeta 4 kali fungsi gamma 4. Nah, kita lihat di tabel zeta 4. Nah, zeta 4 itu adalah yang bagian ya. Yang bagian apa? Yang bagian ini. Ini adalah bagian pi pangkat 4 per 90. Ini karena zeta 4 ya. Zeta 4 itu sama pi pangkat 4
per 90. Sehingga kita dapatkan ya sama dengan pi pangkat 4 per 90. Sedangkan gamma 4 itu tak lain adalah 4 kurang 1 faktorial. Dengan demikian kita dapatkan pi pangkat 4 per 90 dikali gamma faktor sama dengan 3 faktorial. Sehingga kita dapatkan pi pangkat 4 per 90 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 6 dengan 90, 6 per 90 itu bisa menjadi pi per 4 bagi 15. Nah, inilah yang kita dapatkan tadi. Bagaimana yang kita tuliskan yang ini? Kita dapatkan ini. Oke. Jadi sudah terbukti bahwa x integral 0 berhingga x pangkat 3 dx x pangkat 3 sama dengan pi per 4. Hasilnya sama dengan pi pangkat 4 per 15. Ya, dengan demikian secara spesifik kita bisa bahwa sebagai fungsi temperatur kerapatan energi, hukum Stefan-Boltzmann itu adalah 8pi ya, K pangkat 4 kemudian pi pangkat 4, nah per C pangkat 3 H pangkat 3 kali 15 kali T pangkat 4. Nah, inilah yang disebut sebagai A konstanta, A T pangkat 4. Nah, secara eksperimen, bahwa persamaan Stefan-Boltzmann itu adalah emisivitas koefisien ya, dimana ini adalah emisivitas yang bergerak dari 0 sampai 1. Sedangkan ini adalah konstanta Stefan-Boltzmann, di mana hubungan antara A dengan konstanta Stefan-Boltzmann itu adalah di mana A kali C per 4. Jadi kalau perhitungan secara teoretik menggunakan ini, maka hasilnya hampir sama dengan berjarak eksperimen, di mana konstanta Stefan itu sekitar 5,67 kali 10 pangkat minus 8 ya, atau sekitar minus 8 atau 12. Nah itu, tapi artinya kalau kita menggunakan nilai-nilai yang ada pada angka A di sini, kemudian dikali dengan C dibagi dengan 4, maka sungguhnya hasil secara teori itu sekitar 5,6 dan seterusnya. Sedangkan ini juga akan mendapatkan hasil secara eksperimen 5,67 dan seterusnya. Jadi perbedaannya itu hanya terletak pada dua angka di belakang koma yang agak berbeda, baik secara teoritis maupun secara eksperimen. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.